kembali pada pembelajaran tematik kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 3. Pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat mengetahui macam-macam energi dan perubahannya dengan penuh kepedulian. 2. Kalian memahami sumber energi dengan penuh kepedulian. Mengamati. Amatilah gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar Udin dan Siti. Udin dan Siti sedang bercakap-cakap mengenai perubahan energi. Udin berkata, "Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Ternyata, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya." Siti berkata, "Benar sekali. Oleh karena itu, kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya." Nah, banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Ayo kita identifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Teks berikut tentang macam-macam energi dan perubahan energi. Bacalah teks berikut secara bergantian dengan teman sebangkumu. Bacalah teks berikut secara nyaring. Macam-macam energi yang terdapat dalam teks yaitu energi bunyi, energi panas, dan energi listrik. Sedangkan perubahan energi yang terdapat dalam teks yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, perubahan energi panas menjadi energi panas, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik, perubahan energi listrik menjadi energi panas, dan perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Pada gambar berikut terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Benny melakukan gerakan memukul gong, sehingga gongnya dapat berbunyi. Selanjutnya, pada gambar berikut adalah gambar Udin. Pada gambar Udin ini terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Ini terdapat pada lampu. Begitu banyak contoh perubahan energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang bersama kelompokmu temukan contoh-contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Tabel berikut terdapat 2 kolom. Kolom yang pertama yaitu bentuk perubahan energi dan kolom kedua contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengisiannya sebagai berikut. Pada bentuk perubahan energi yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh perubahan energi listrik menjadi panas adalah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Bersama kelompokmu, kamu diskusikan, kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Tuliskan bentuk perubahan energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah secara lengkap sehingga semua kolom terpenuhi. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya berikut. Teks berikut sebanyak 4 paragraf. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tentang perubahan energi dan pemanfaatannya yang sudah kamu baca. Yang pertama,
Apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? 2. Apakah panel surya itu? 3. Perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi pada kotak yang sudah disediakan. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Identifikasikan perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarmu. Ceritakan secara tertulis pada kolom berikut. Tuliskan secara detail sehingga seluruh kolom berikut terpenuhi. Ayo mencoba. Banyak contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mainan pun ada yang memanfaatkan adanya perubahan energi. Berikut kita akan mencoba membuat kapal otok-otok, mainan kapal uap. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional berbahan baku seng dan merupakan mainan kebanggaan anak-anak Indonesia. Cara kerjanya menggunakan prinsip tekanan uap untuk menggerakkan atau mendorong kapal. Alat dan bahannya sebagai berikut. Terdapat seng, lalu gunting seng, spidol, tang, cat besi, dan kuas. Langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah gambar pola badan kapal pada seng menggunakan spidol. Selanjutnya, buat pola ruang pembakar seperti ini. Lalu, potong semua pola menggunakan gunting seng. Mintalah bantuan orang tua, guru, atau orang dewasa untuk melakukannya. Selanjutnya, buat saluran pipa panjang knalpot dari seng yang digulung, seperti pada gambar. Rangkailah kapal dan rekatkan tiap-tiap bagian dengan membuat tekukan pada seluruh bagian kapalnya. Warnailah kapal menggunakan cat besi. Warnailah sesuai dengan seleramu. Nah, setelah selesai membuat kapal otok-otok, kita siap untuk memainkannya. Bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya sebagai berikut. 1. Isi air pada 2 pipa yang ada di bagian depan perahu. 2. Masukkan minyak goreng dan sedikit kapas ke wadah pembakaran yang berfungsi sebagai pembakar. 3. Nyalakan pembakar yang sudah diisi kapas dan minyak goreng. 4. Setelah kapal panas akibat pembakaran, maka kapal mainan akan mulai bergerak dan mengeluarkan bunyi otok-otok, otok-otok, seperti itu. Nah, apabila kamu sudah selesai melaksanakan semua kegiatan tadi, kita akan coba membuat simpulan. Kita membuat kesimpulan dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? 2. Apakah fungsi kapas dan minyak goreng? 3. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Ayo berlatih. Sumber energi akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika diolah dengan baik. Dalam proses pengolahan sumber energi untuk bisa digunakan oleh manusia, seringkali mengalami proses perubahan energi. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti pada kotak berikut. Pada kotak berikut adalah laporan hasil wawancara.
Tuliskan namamu pada tempat yang sudah disediakan. Pertanyaan yang akan kamu ajukan yaitu, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pada tabel berikut. Tabel berikut terdapat 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama narasumber, kolom ketiga perubahan energi, dan kolom keempat manfaat. Contoh, nama narasumber orang tua. Setelah kamu menanyakan pertanyaan berikut, maka orang tuamu menjawab perubahan energi gas LPG ke panas. Manfaatnya untuk memasak. Nah, kamu tuliskan nama-nama narasumber mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 10. Kemudian, tuliskan jawaban dari narasumber pada kolom yang sesuai. Setelah kamu melakukan wawancara kepada seluruh narasumber, berdasarkan jawaban narasumber, buatlah kesimpulan pada tempat yang disediakan di bagian bawah. Renungkan. Kita sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran. Mari kita coba renungkan apa yang sudah kita kerjakan. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada kotak yang sudah disediakan. Kamu sudah melakukan kegiatan bersama dengan guru dan teman-temanmu. Kamu juga dapat melakukan kegiatan di rumah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Bersama dengan orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah bagian-bagian rumahmu. Identifikasikan benda-benda di rumahmu. Temukan benda-benda yang cara kerjanya memanfaatkan perubahan energi. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang sudah bekerja sama denganmu. Tuliskan hasil pekerjaanmu pada kotak berikut. Nah, kamu sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada tema 9 subtema 2 pembelajaran 3. Apabila hasil dari pembelajaran hari ini melampaui KKM, maka kalian dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, salam semangat, sampai jumpa.